Sore guys, saya akan unggah ini berdasarkan banyak komen yang mempertanyakan ini. Kalau bocor di pipa balik atau kapiler atau evap, ini bagaimana caranya? Kalau kondensor gampang, potong filter, kasih selang, pentil, kemudian pipa pres tetap, kanan kiri ditutup, isap-isap, kasih pentil, tekan, meter gas di ujung kondensor alias filter dipotong, ini akan turun, ini gampang, sudah pernah saya unggah. Tetapi ini kalau bocor di isap ini ada 3 teori cara, tapi ini yakin bisa ini. Karena saya akan unggah supaya masuk ini dengan menggunakan gambar. Karena saya jelaskan lewat tulisan ini termasuk tidak masuk, jadi saya akan unggah dengan gambar ini. Jadi caranya seperti ini. Sebelum ini saya terangin dulu bahwa kalau melacak kebocoran di pipa isap, pipa balik, ini artinya diisap ini evap, kondensor, evap, pipa balik, dan kapiler. Jadi 3 cara ini pasti ini ketemu. Saya akan gambarin dengan potongan sepotong. Jadi 3 cara ini supaya jelas. Dan ini urusan kondensor ini jangan diutik-utik, ini biarin saja. Jadi Anda akan lihat gambarnya bahwa ini teori ini digambar sudah pasti bisa dilakukan dan sudah pasti ini ketemu bahwa bocornya di pipa balik ataupun di evap bahkan di kapiler. Jadi ini gambar ini yakin saja ini masuk sekali. Ini tidak main-main. Jadi ada 3 cara ngecek kebocoran di isap ini. Oke, saya akan unggah untuk Anda dengan sebuah gambar. Karena saya akan urutin 3 gambar ini. Yakin saja ini masuk. Karena satu persatu cara 1, cara 2 nggak ketemu. Cara 3 cara ini pasti ini ketemu untuk Anda guys. Oke guys, jadi dengan gambar ini sudah pasti ketemu ini. Sudah pasti saya jamin ketemu kalau bocorannya di lingkaran pipa balik, isap, bahkan evap ini. Bahkan kapiler ini, saya gambarin supaya jelas ini. Satu langkah ini 1 gambar dan 1 langkah ini. Pertama Anda potong ini pipa pres ini 15 cm atau 20 Anda potong, ini tidak ada hubungannya. Oke. Kemudian Anda potong kapiler misalkan dan rapetin ini, pres dengan tang. Oke. Otomatis ini pengisian Anda tutup ini. Rapetin lagi nih. Ini 1 cara pertama ini. Jadi melacak dari kebocoran kapiler, kemudian evap, kemudian pipa balik. Cara pertama ini. Oke. Cara pertama Anda tutup pres, pipa isap dan kapiler ini. Potong pipa pres dan kasih kapiler ini. Oke. Kasih kapiler terserah panjangnya mau berapa, kemudian masukin ke gelas, ke air. Dah, las ini tentunya ya. Isap tutup. Pipa balik biarin aja, kondensor potong bagian kapiler depan filter, rapetin. Colokin ini. Kalau sudah dirapetin di kapiler, pipa pres dielas pakai kapiler, masukin ke gelas, kasih air, pipa balik ini ditutup, colokin. Ini tidak ada hubungannya dengan kondensor sudahan. Ini karena melacak kebocoran di pipa isap. Kalau dari titik isap, evap, kemudian kapiler yang dirapetin,
masih gelembung, tidak mau habis airnya, oke? Tidak mau habis ini airnya, Anda lakukan langkah yang kedua. Cara satu, tutup kapiler ini yang saya lagi bicarakan. Ini tetap pipa pengisian tutup, ini tidak ada hubungannya kondensor. Ini yang merah kondensor, ini yang biru ini evap, kapiler, dan pipa balik. Ini cara pertama. Kalau ini gelembung terus, sudah pasti kebocoran ada di antaranya pipa balik, evap, kemudian kapiler. Ini tutup rapat. Oke? Anda lakukan ini, cara ini pasti ketemu. Oke guys, jadi tetap metodenya yang ditutup pipa pengisian, kemudian pipa pres potong kasih kapiler. Ini langkah yang awal tetap di kapiler yang ditutup depan. Saya tingkatkan. Ini kenapa masih bocor? Saya tingkatkan ya. Potong saja kapiler ini misalkan dari evap. Ini cara kedua ini. Sisain 10 cm ini misalkan. Ya. Sisain 10 cm. Tutup rapat dengan las. Oke. Tutup rapat atau dengan tang. Ini tingkatan kedua. Jadi kapiler ini ketahuan sepanjang 2 meter misalkan. Tutup saja 10 cm dari evap. Anda colokin lagi nih. Tetap saja ini dikasih kapiler. Masukin ke gelas. Sudah dideketin ke kapilernya, sudah dibuntuin. Oke. Ternyata ini masih gelembung. Berarti tinggal 2 titik, yaitu evap dan pipa balik. Oke. 2 titik. Evap dan pipa balik. Karena ini sudah 1 langkah, ini 2 langkah. Kalau masih gelembung, ya, pasti ini tinggal 2 titik ini, 1 evap, 1 pipa balik. Hanya 2 titik. Jadi ini sudah 2 cara. Saya akan tingkatkan lagi cara yang ketiga. Ini kapiler sudah didekatin. Hanya evap dan pipa balik. Cara yang ketiga saya akan unggah lagi. Oke guys, jadi cara ini menentukan cara ketiga ini. Ini tetap masuk ke gelas. Kapiler ini las, pipa pengisian las. Ini kompresor ya. Ini menentukan sekali. Gambar ini menentukan sekali. Sudah di sini evap dan pipa balik masih bocor, Anda tingkatkan lagi titik untuk dibuntuin. Anda di depan evap 10 cm misalkan, ntar ngelasnya gampang ini. Pipa balik tutupin. Pipa balik tutup. Ya. Jadi ini evap kapiler ini tidak difungsikan. Tapi ini tadi sudah kelacak bahwa dipotong di kapiler ini masih bocor. Anda tutup pipa balik, potong 10 cm yang ngelasnya gampang tembaganya, rapetin yang turun ke kompresor, hidupin kompresor. Kalau ini gelembung terus, berarti pipa balik titik ini sampai ke kompresor ada yang bocor ini. Ya. Kalau gelembungnya habis, berarti ini yang bocor evapnya. Jadi sederhana sekali. Saya ulangi lagi. Tutup di depan evap, yang ke pipa baliknya tutup dan las atau dirapetin intinya. Depan evap 10 cm atau 15 cm. Oke, jadi ini hanya ngelacak pipa balik. Kemudian ini tetap ke gelas. Colokin. Kalau ini gelembung terus, keluar air terus, berarti pipa balik yang bocor. Kalau ini gelembungnya berhenti, berarti pipa balik ini rapet yang bocor di evap.
Oke, jadi caranya seperti itu. Cara melacak kebocoran dengan 3 cara saya unggah sampai pasti ketemu ini. Karena 3 titik ini sudah pasti ketemu. Oke.